Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Tarwi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa menyayangi kita, memberikan pertolongan kepada kita, menguatkan kita dalam hal beribadah dan taat kepadanya. Dalam ceramah malam ini sedikit mengulang menyampaikan terkait dengan pentingnya wudu. Ketika kita melihat ayat yang berkaitan dengan wudu, bagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Namun sedikit menyinggung ayat sebelum ayat ini. Pentingnya sebelum berwudu itu, ketika kita melihat ayat sebelumnya, yang perlu dan penting sekali dianjurkan itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Sebenarnya ayat terkait wudu ini sangat luar biasa. Di dua ayat yang mengafiknya terkait dengan bagaimana sebenarnya konteks hati betul-betul itu dalam keadaan, kalau kita lihat ayat 8 juga, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaum. Jangan ada rasa benci di dalam hati kita terhadap suatu kaum. Kalau ayat yang dua tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Kalaupun ada golongan yang memberikan kita sebuah provokasi sehingga kita dijauhkan untuk melaksanakan sholat di masjid, jangan karena adanya kebencian itu anta'tadu yang membuat kita melampaui batas. Kata-kata kita, tindakan kita, pikiran kita, sehingga itu sebenarnya secara otomatis nanti ketika kita melihat ayat idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, itu ketika melihat hadis man tawadha fa ahsanal wudu thumma qama ilas shalah, siapa yang berwudu dan memperbaiki betul-betul wudunya, cara wudunya, kemudian melaksanakan salat, kharajat dzunubuhu, maka dosa-dosanya keluar dari mana? Min wajhihi wa yadihi wa rijlai. Maka seluruh dosa-dosa baik muka, bahkan dalam hadis dikatakan itu semua dosa yang ada di dalam mata kita, apa yang pernah dilihat, apa yang sudah dilihat, itu keluar mengalirnya bersamaan dengan air yang kita pakai berwudu. Telinga kita, kepala kita, maka seakan-akan diajarkan bahwa ketika kita hendak sholat, pertama dibersihkan hati. Setelah itu kita khusyuk, tawadu. Coba kita lihat, kalau sunnahnya ini tidak disebut dalam ayat ini, langsung menyapu wamsahu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Gua salah, cuci muka. Itu beda nanti konteksnya wamsahu dan gosalah. Kalau gosalah berarti ada air di tangan baru dicuci muka. Kalau wamsahu yaitu ada air, setelah itu ambil air, dibuang, baru disapu. Itu namanya wamsah. Karena nanti ini konteksnya perbedaannya dalam konteks fikih sebenarnya. Tapi tidak mengapa kita singgung secara umum. Dalam konteks
menyapu, tapi biasanya sebelum menyapu muka, apa yang disunahkan menyapu atau mencuci al-yadain, kedua tangan. Seakan-akan bagaimana mau mencuci muka kalau ada kotoran di tangan. Jangankan tangan ini, bisa kotorannya bajasi atau maknawi, atau kotorannya secara dilihat mata. Itu perlu dicuci sebelum mencuci, atau berkumur-kumur, atau mencuci hidung misalnya, ya istinsyak. Kenapa? Seakan-akan kita diajarkan, ini tangan banyak sekali kegunaannya. Kalau banyak kegunaannya, pasti tidak terlepas yang namanya dosa. Kalau secara maknawi kita lihat, berarti harus dibersihkan. Mudah-mudahan dengan niat, maka ulama kita ada memahami niat wudu ada dua. Niat ketika hendak mencuci tangan. Yang kedua nanti hendak mencuci muka. Nah, ketika mencuci tangan secara otomatis nanti tangan ini bersih dari najis-najis maknawi, najis-najis yang ainiyah, lalu kita berkumur-kumur. Kalau di ayat ini tidak disebutkan juga berkumur-kumur. Kenapa kira-kira harus berkumur-kumur? Tapi bagaimana kalau dalam konteks Ramadan? Hebatnya dalam konteks Ramadan, ini berkumur-kumur tidak disunahkan. Apa hubungan Ramadan dengan atau berpuasa? Istilahnya kalau berpuasa baik sunnah maupun wajib, itu tidak disunahkan berkumur-kumur. Padahal kalau kita analisis secara dalam, pasti bau orang yang berpuasa, mulutnya itu lebih bau daripada yang tidak berpuasa misalnya. Inilah hikmahnya dianjurkannya tidak berkumur-kumur. Karena kenapa? Dalam konteks berpuasa itu ada peringatan penting, ada tekanan penting dengan mulut. Orang yang berpuasa sebenarnya secara otomatis dia menjaga mulutnya. Ghibah, namimah, pokoknya perkataan-perkataannya dijaga. Secara otomatis ini mulut ini bersih. Kalau kita melihat ayat, bayangkan itu ayat. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitah. Orang yang membicarakan aib saudaranya diibaratkan dia sedang makan bangkai saudaranya. Seakan-akan ini, kalau orang yang berpuasa pada saat bersamaan itu tidak lagi membicarakan aib, artinya dia tidak makan bangkai. Ngapain mau dicuci? Ngapain mau dibersihkan? Seakan-akan kalau orang yang tidak berpuasa ini terkadang itu lepas kontrol. Lepas kontrol, bicara bagus awalnya, cerita-cerita, langsung masuk cerita, masuk pribadi orang lain, dapat sudah. Dapat aibnya, sudah enak sudah. Kalau terbiasa, orang kalau terbiasa makan sesuatu itu enak. Tapi kalau terkadang tidak terbiasa pasti, wah ini ganjil ini. Daging apa ini? Tapi kalau sudah terbiasa makan daging, gosip, ya itu tidak tersadarkan bahwa ternyata ini adalah bangkai, fakarihtumu. Maka Allah mengatakan, tidakkah kamu jijik? Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang berpuasa tidak disunnahkan berkumur-kumur, karena secara otomatis dia menjaga lisan dan mulutnya terkait dengan perkara-perkara yang bisa menyebabkannya makan bangkai saudaranya. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sama dengan ketika istinsyak. Ini ambil air baru dimasukkan. Dalam konteks orang makan bangkai, orang makan bangkai itu biasanya itu ada rasanya sampai ke hidung. Seakan-akan orang yang berpuasa maupun hidungnya itu tidak terasa, itu tidak ada bau bangkainya di situ. Tapi kalau orang yang tidak berpuasa bahaya sekali. Makanya Masya Allah, kalau kita ini mengambil ibrah yang luar biasa ini
dalam bulan Ramadan ini kita ambil sebagai pelajaran bekal utama menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga hidung. Secara otomatis kita nanti wa ahsanal wudu'a thumma qama ila shalah kharajat dzunubuhu min wajhi. Maka dosa-dosa kita ini dalam keadaan keluar bersamaan dengan air wudu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dianjurkan niat dan ini perlu sempurna pencuciannya membasuh muka. Membasuh muka. Ya. Membasuh maksudnya mencuci. Ya, mencuci. Nah, kalau satu kali itu saya langsung pernah menanyakan dalam seorang ulama hadis, satu kali itu bagaimana maksudnya? Apakah satu kali mengambil air? Itu yang dimaksud satu kali? Ternyata yang dimaksud satu kali bukan karena satu kalinya mengambil air. Tetapi apakah satu kali itu atau dua kali setelah dibasuh semuanya sudah sempurna, tidak ada lagi, tidak terkena air. Itu baru hitungan satu kali. Yang dua kali itu dibasuh lagi sampai terkena semuanya. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama kita menganjurkan mencuci, mensunahkan 3 kali basuhan. Wajibnya sebenarnya 1 kali. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Setelah ini dianjurkan mencuci wa aydiyakum ilal marafiq. Tidak mengatakan lagi wagsilu arjulakum, langsung wa arjulakum ilal marafiq. Berarti gosala itu terhubung dengan maknanya wa arjulakum ilal ka'bain wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, dalam konteks pemahaman seperti begini, dalam hadis itu dijelaskan ma'al marafiq, bersamaan, mau dari sini itu sah semuanya. Mau dari sini, mau mulai dari atas atau dari bawah, itu sah semuanya. Yang menjadi masalah, bagaimana contoh dari Nabi. Ya, kalau itu mau ikut sunnah, mau sahnya, terserah. Jangan ada lagi yang hanya perkara perbedaan pendapat seperti begini, baku, salah menyalahkan, dan sampai-sampai ya tidak baku ngomong misalnya. Ya, itu kan tidak bagus, permasalahan sah dan sunnah. Padahal wajibnya kita bersatu dan ukhuwah Islamiyah saling terjaga. Itu wajib. Jadi mau begini dan sampai al-marafiq ini dalam kitab Subulus Salam dijelaskan. Itu ada sahabat Nabi. Bagaimana itu? Sampai di mana katanya? Maka adalah hadis semua air wudu atau anggota badan yang terkena air wudu itu bercahaya. Maka disinilah para sahabat Nabi berbeda-beda. Ada sampai mencuci tangannya sampai di sini. Karena kenapa? Ingin semua tangannya bercahaya. Jadi yang minimalnya adalah tidak pas-pas sampai marafiq. Harus lewat, karena mala yatimul wajibu illa bihi fawajibun. Jadi kalau hanya sebatas pas, itu dikhawatirkan tidak sampai marafiknya, sampai makanya dianjurkan lebih. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tergantung kita mau sampai di sini, ya tergantung. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pencucian ini, kalau Imam Malik dianjurkan digosok-gosok. Karena nanti perbedaannya perbedaan terkait dengan batalnya. Jangan sampai kita menggunakan wudunya Imam Syafi'i, namun cara batalnya adalah Imam Malik. Nah, harusnya kalau kita menggunakan cara batalnya Imam Malik, bersentuhan dengan istri tanpa syahwat, itu cara batalnya Imam Malik, maka nanti cara wudunya harus Imam Malik. Apa itu? Digosok-gosok dan 3 kali. Nanti setelah itu kepala disapu sampai seluruhnya. Itu pemahaman Imam Malik.
Oleh karena itu Imam Syafi'i sendiri memahami membasuh kepala ini seluruhnya sunnah. Kalau sahnya sudah sah, karena sedikit sudah sah, itu sah. Tapi kalau mau ambil yang sunnahnya, dibasuh semuanya. Dan dalam kitab dikatakan Subul Salam ini itu dianjurkan ambil lagi air untuk telinga kita. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti perbedaan terkait dengan wudu ini sangat banyak sebenarnya. Oleh karena itu apa yang kita pahami dan kita mengatakan itu benar, okelah. Yang penting tidak memberikan statement kepada orang lain kalau kita melihat cara wudunya. Selama itu rukunnya dilaksanakan, jangan sampai ada pandangan kita mengandung pandangan kebencian, apalagi sampai ya menjelekkan. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian membasuh kedua kaki. Kaki ini itu perlu hati-hati, jangan sampai tidak terkena al-ka'bain. Maka Nabi pernah ada sebuah cerita ini, sahabat Nabi disuruh mengulang wudunya. Kenapa? Tidak sampai di mata kaki. Maka keluarlah hadis wailul lil al-ka'bain minan nar. Celakalah kaki, mata kaki itu dia bagian daripada api neraka. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah ayat yang sangat penting kita amalkan, karena la salata liman la wudu'alah. Tidak ada nilainya solat atau tidak sah solat kalau tidak ada wudu. Alangkah ruginya kita kalau berwudu dan tidak sempurna, sehingga kita solat tidak juga sempurna, bahkan tidak ada nilainya. Oleh karena itu betul-betul ketika hendak ingin solat diperbaiki, dan setiap basuhan diniatkan, ya Allah keluarkan, hilangkan dosa-dosa tangan saya, dosa mulut saya, dosa muka saya, dosa tangan saya, dosa kepala saya. Karena di sini juga banyak dosa terkait dengan pikiran-pikiran, dosa kaki saya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Namun hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ma alaikum min haraj, ma yuridu Allahu min haraj. Akhir ayat ini mengatakan kami tidak akan membebani kamu. Seakan-akan itu juga dalam ayat terkait dengan puasa, yuridullahu bikumul yusra. Ketika kita melihat ayat-ayat hukum, Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita. Fattakullah mastata'tum, seakan-akan apa yang kita miliki ini ilmunya sedikit. Maka Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kami berikan kepadamu sangat sedikit. Oleh karena itu mari kita berlapang dada. Jangan sampai ilmu yang sedikit ini yang melahirkan kebencian, yang melahirkan saling tidak menyapa, saling tidak bersilaturahmi. Alangkah ruginya kita, padahal ilmu yang kita miliki ini yang sedikit ini selayaknya menjadi wasilah untuk senantiasa berkasih sayang, bermahabbah. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Demikian nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah.